Selanjutnya kita akan mengikuti sekaligus mendengar pembacaan manaqib Shahibul Hol yang akan disampaikan oleh Sayyid Abdullah Reza bin Hasan Al-Jufri LCMA alaihi waliyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat bi dzikri awliyaihi wa sulahaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi az-zahirat. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya menyempurnakan segala kebaikan, dan dengan mengingat dan menyebut para kekasih dan aulia-Nya, Allah menurunkan rahmat-Nya. Salawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin dari semua pemimpin dan sebaik-baik manusia, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, yang mereka semua bagaikan bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Para habaib, para ulama, para tokoh-tokoh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Quran surat Yusuf ayat 111. Telah banyak bukti kebenaran bahwasanya akan mendapatkan sir, madad dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang-orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang termulia, terpandang, Sayyidina wa Habibina Al-Alim Ar-Rabbani Al-Ustaz Saqaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, dengan harapan semoga kita memperoleh seperti barokah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai abnaul khairat yang taat dan setia kepadanya dan al-khairat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Habib Saqaf bin Muhammad Al-Jufri lahir pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1937 Masehi di sebuah kota di Indonesia yang bernama Pekalongan. Ayahanda Habib Saqaf bernama Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, sedangkan ibundanya bernama Syarifah Ragwan binti Talib Al-Jufri, seorang wanita salehah yang terkenal dengan kelembutan dan kesabarannya. Habib Saqaf bin Muhammad berasal dari garis keturunan yang berilmu, bertakwa dan mengamalkan ilmunya, hingga nasab beliau terkenal dengan nama Al-Silsilah Al-Zahabiyah, garis keturunan emas. Sebab tak ada nasab beliau di dalam nasab beliau kecuali orang-orang yang alim dan bertakwa. Di masa kecilnya di kota Pekalongan, Habib Saqaf sekolah di Madrasah Salafiyah, hingga ketika beliau menginjak usia 12 tahun, Habib Saqaf menguatkan tekadnya untuk pindah ke kota Palu demi belajar kepada sang kakek yang beliau cintai, yaitu guru tua Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Mendengar tekad sang anak yang begitu kuat untuk belajar ke kota Palu, sang bibi juga yang sedang merawat Habib Saqaf saat itu, yang bernama Syarifah Ruqayyah binti Talib Al-Jufri, beliau mengatakan kepada Habib Saqaf, "Ya Saqaf, engkau mau pindah ke kota Palu, di sana hutan, sering mati lampu, dan kau tidak ada persiapan pakaian untuk pergi ke kota Palu.
Habib Segaf yang telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke Palu mengatakan kepada sang bibi, tidak menjadi masalah, adapun baju nanti saya bisa beli di Makassar. Walaupun pada saat itu sebenarnya Habib Segaf belum pernah berkunjung ke kota Makassar. Namun dengan menenangkan hati sang bibi, Habib Segaf siap untuk berangkat dengan berbagai risiko yang beliau akan terima. Sesampainya beliau di kota Palu, Habib Segaf belajar dengan tekun kepada sang kakek. Habib Segaf dari kecilnya tumbuh sebagai seorang anak yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Hingga di usianya yang berusia 15 tahun, Habib Segaf telah menguasai ilmu nahwu dan mahir dalam qiraah atau kitab kuning. Kemahiran beliau dalam berqiraah membuat guru tua menjadikan Habib Segaf sebagai barometer. Hingga ketika ada keluarga yang qiraah dan ada kesalahan dalam membaca, guru tua mengatakan, "Mush kama Segaf," tidak seperti Habib Segaf. Pada usia 18 tahun, Habib Segaf meminta izin kepada kakeknya untuk bisa belajar di Al-Azhar. Habib Idrus mengizinkan kepada cucunya itu untuk pergi, seraya mengatakan, "Ilaiha farhala biqawi azmin, fa inna amamakum kan bin muridi." Pergilah engkau dengan tekad yang kuat, karena di masa nanti banyak sekali orang yang ingin mengambil manfaat darimu. Namun tak dipungkiri, kepergian Habib Segaf juga menyimpan kesedihan di dalam hati sang kakek. Kesedihan tersebut tergambarkan dalam syairnya, "Wa fi yaumir rahili yakunu huzni, wa fi yaumil wusuli yakunu idi." Di hari kepergiannya merupakan hari kesedihanku, dan di hari kedatangannya merupakan hari lebaran bagiku. Setelah 8 tahun menempuh pendidikan di kota Mesir, menyelesaikan sarjanah dan magister, pada tahun 1967, Habib Segaf kembali ke kota Palu. Kedatangan Habib Segaf disambut dengan penuh sukacita oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau mengatakan, "Farhan bi ibnil ibni inda kutumihi, ahlan bihi, ahlan bi ibni Muhammadi." Hatiku gembira dengan kedatangannya anaknya Habib Muhammad. Selamat datang, wahai anaknya Habib Muhammad. Dan kemudian Habib Segaf mendapatkan doktor honoris causa dari Insania University Kedah, Malaysia. Selang beberapa tahun, Habib Segaf mendapatkan gelar profesor dari universitas yang sama. Habib Segaf ditunjuk oleh guru tua menjadi ketua umum PB Al-Khairat ketika beliau masih berada di Mesir dalam muktamar pertama di Ampan. Kemudian pasca meninggalnya Habib Muhammad, Habib Segaf meneruskan estafet perjuangan kakeknya dan dibaiat menjadi ketua utama pada bulan Juli 1980 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Habib Segaf sangat menghargai orang yang bekerja dengannya, terbuka dan menerima saran, berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mengamalkan daripada sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru musyawaratan ala ashabi. Nabi Muhammad merupakan sosok yang banyak berdiskusi dengan sahabat. Habib Segaf sosok pemimpin yang mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk Al-Khairat. Pada tahun 1970 Masehi, ketika Al-Khairat mengalami krisis finansial, Habib Segaf berjuang yang membuat beliau pergi ke luar negeri untuk mencari bantuan dana, dan bahkan untuk membeli tiket perjalanan pun Habib Segaf sampai berjualan. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 1999 Habib Segaf tak pernah mengambil gajinya dari kantor PB Al-Khairat karena gajinya beliau berikan untuk guru-guru honorer. Ketika ayahandanya Habib Muhammad meninggal dunia, Al-Khairat berjumlah 700 madrasah, dan ketika Habib Segaf meninggal dunia, jumlah Al-Khairat adalah 1400 madrasah. Tak heran kakek beliau Habib Idrus bin Salim mengatakan dalam syairnya, "Sya'nul madarisi kutuhu wa qida'uhu wal qalbu minhu mu'allaqun bil masjidi." Perkara yang berkaitan dengan madrasah dan pelajaran adalah makanan pokoknya,
dan hatinya selalu terikat dengan masjid. Semangat beliau dalam membangun madrasah tak membuat beliau lupa bahwa tujuan daripada madrasah agar masyarakat menghidupkan masjid. Sebagaimana yang Habib Idrus katakan, buyinatil madarisu li ajlil masajid. Madrasah dibangun untuk menghidupkan masjid-masjid. Suatu ketika Habib Segaf ditanya oleh saudagar orang yang kaya, Habib, saya mempunyai rezeki, yang mana saya utamakan, membangun masjid atau madrasah? Habib Segaf tidak mengatakan bangunlah madrasah, tapi yang beliau katakan adalah yang diutamakan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di suatu daerah belum ada masjid, maka utamakanlah masjid. Dan bila di suatu pemukiman sudah terdapat masjid yang dapat menampung seluruh jamaah, maka sediakanlah sarana dan prasarana pendidikan. Perjuangan beliau tak sebatas mengembangkan madrasah Al-Khairat, memikirkan gaji guru dan menghidupkan kembali madrasah yang mati. Beliau juga dalam kesehariannya mengajar dan menyiapkan waktu bagi abnaul khairat yang ingin qiraah dengan beliau, karena memegang teguh amanah sang kakek. Fasrif zamanaka fi ta'alimil wara, la tabtaqi badalan li hadzal maqsadi. Gunakanlah waktumu untuk mengajar para santri, jangan engkau mencari pengganti dari tujuan ini. Sya'nul madaris utuh wa kitab. Begitulah Habib Segaf, mengajar adalah makanan dan asupan. Habib Segaf seorang guru. Habib Segaf juga meninggalkan kesan yang sangat hebat. Habib Segaf tak pernah memukul murid-muridnya, dan murid-muridnya mengetahui bahwa gurunya Habib Segaf kapan akan marah dan saat seperti apa beliau marah dan bagaimana keadaan beliau ketika marah. Di antara tanda ketika beliau marah, wajah beliau memerah. Ketika bersalaman, maka yang dikasih hanya ujung jari. Atau ketika seseorang tersebut biasa disuruh untuk mengerjakan suatu hal, beliau mendadak, Habib tidak lagi menyuruhnya. Itulah Habib Segaf, merupakan sosok yang hatinya tak ada kecenderungan terhadap dunia. Hati beliau selalu penuh dengan qanaah, selalu merasa cukup. Hal ini terlihat di masa awal dakwah beliau bersama adiknya Habib Abdillah dengan menggunakan gerobak, sebagaimana diceritakan oleh Ustadz Nasiruddin, murid guru tua. Dan ketika berangkat dakwah, mobil apapun yang menjemput beliau, beliau naiki dan tak pernah protes. Bahkan pernah suatu kali mobil yang Habib Segaf gunakan mogok di tengah jalan, namun tak ada rasa kesal, marah ataupun mengeluh di wajahnya. Di antara nasihat-nasihat Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus Al-Jufri, beliau pernah menasihati anaknya. Beliau katakan, jangan kotori hatimu dengan kebencian. Anaknya mengatakan, Abah, bukankah kesabaran itu ada batasnya? Habib Segaf menjawab, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wahai anakku, jika saja sabar itu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah perlu kau berikan batas dan waktu untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah bersamamu? Seseorang yang memiliki kesabaran dan tidak melumuri hatinya dengan kebencian, dia akan bisa melahirkan karya yang fenomenal. Diceritakan oleh Ustadz Sofyan Lahiologi, menceritakan tentang bagaimana akhlak Habib Segaf. Beliau ditanyakan bagaimana akhlak Habib Segaf, beliau dengan singkat mengatakan, kana khuluqul Ustaz Idrus bin Sa'd. Akhlaknya Ustaz Segaf adalah akhlaknya guru tua. Tak heran suatu ketika berdamping Habib Segaf, di saat itu Om Yusuf Latopada mendampingi Habib berkunjungan kepada Al-Khairat di Sulawesi Utara. Ketika Om Yusuf masuk ke kamar, ketika mendapati Habib ketiduran, yang disaksikan Om Yusuf saat itu bukan lagi Habib Segaf, melainkan sang kakek Habib Idrus bin Salim Al-Jufri.
Habib Segaf merupakan cucu tercinta dan mendapatkan perhatian khusus dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika Al-Khairat mendapatkan masalah yang begitu berat, Habib Abdillah melihat sang kakek dalam mimpi. Kemudian Habib Idrus mengatakan kepada Habib Abdillah, "Ya Abdillah, Said Segaf." Wahai Habib Abdillah, bantulah Habib Segaf. Habib Segaf juga merupakan cucu yang telah mendapatkan kesaksian ridho dari sang kakek. Menjelang wafatnya, sang kakek guru tua mengatakan, "Ya Segaf, radaitu anka zahiran wa batina." Wahai Segaf, saya telah ridho secara zahir maupun secara batin. Hari kesedihan telah tiba. Pada tanggal 9 Zulhijjah, kondisi fisik beliau melemah membuat beliau harus dirawat di rumah sakit. Hari demi hari belum ada nampak tanda-tanda kesembuhan. Namun yang mengherankan, di saat keadaan Habib Segaf melemah, Habib memerintahkan salah satu daripada anaknya untuk membaca kitab Mukhtasar Ihya, bahkan sempat menghantamkan Adab Sulukul Murid karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang membuat takjub ketika dibacakan kitab, Habib Segaf kembali menampakkan semangat dan keadaan beliau yang melemah seketika itu menguat. Dan ketika selesai dibacakan kitab, Habib kembali seperti keadaan semula, hingga isyarat akan berkumpulnya beliau bersama sang kakek telah tiba ketika Habib Segaf mengatakan dengan lantangnya, "Ya Habib Idrus, adaitul amanah." Wahai Habib Idrus, aku telah jalankan amanatmu. Pada tanggal 24 Zulhijjah 3 Agustus 2021, jiwa yang bersih, jiwa yang suci itu menghembuskan nafas terakhir kembali berpulang ke rahmatullah. Wahai Abnaul Khairat, berpulangnya Habib Segaf telah meninggalkan ilmu dan amal sebagai tanda bahwa sesungguhnya almarhum selalu berada bersama kita. Oleh karenanya, dengan menjadikan kekuatan mahabbah, kekuatan cinta, maka dipastikan kita selalu terhubung kepada almarhum di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah menghujani pusara beliau dengan rahmatnya dan menempatkan beliau di tempat luhurnya dalam surganya. Kita camkan nasihat-nasihat beliau dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkan dalam hidup kita seperti yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwa pertemuan seperti ini tidak ada manfaatnya apabila kita tidak mau berusaha memanfaatkannya untuk dijadikan pegangan dan suri tauladan yang harus kita ikuti. Yang terakhir, marilah kita menunduk kepala dan mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah seraya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Habib Segaf dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya Allah, kami datang membawa harapan dan angan-angan dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Idrus dan kebesaran kekasihmu Habib bin Segaf. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan yang hampa. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini ya Allah dengan tangan yang hampa. Kami menyadari ya Allah bahwa lisan kami berlumuran dosa, tangan kami terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai, yang banyak melanggar laranganmu, mengabaikan perintahmu. Kami tidak layak mendapatkan surgamu ya Allah, merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahalamu. Ya Allah, kami rindu rahmat dan ampunanmu. Karena itulah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah dosa istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di haul ini menjadi orang-orang yang baik dan cinta kepada kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami cinta kepada ilmu. Jauhkanlah mereka dari minuman keras, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan mereka dari perzinaan dan segala perbuatan yang tidak terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak yang baik ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami kepada keadaan yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi pemuda kami dengan adab dan ilmu. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami dunia maupun akhirat.
sampaikanlah maksud kami yang hadir di saat ini maupun saudara-saudara kami yang berhalangan. Janganlah Engkau haramkan mereka dari kebaikan perkumpulan ini. Ya Allah, perkumpulan, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehingga kami bisa menghadiri haul ini di tahun-tahun yang mendatang. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan tangan kami mencium tangan Habib Segaf. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan tangan kami mencium tangan Habib Idrus. Janganlah Engkau haramkan tangan kami mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga dan berkahilah anak cucu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ya Allah, jaga dan berkahilah anak cucu Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Teguhkanlah mereka, panjangkanlah umur mereka, kuatkanlah mereka dalam istiqamah hingga mengiringi langkah kami yang tanah ini. Kumpulkanlah kami ya Allah di barzah dan di mahsyar bersama junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, bersama Habib Idrus, dalam barisan para ulama dan walimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami bermohon dan berdoa ya Allah. Rabbi fadfa'na bibarakatihim wahdina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.